Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN 170 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kali ini akan menyajikan video tentang relasi agama dan kesehatan. Saksikan videonya. Langsung saja yang pertama kita membahas pola hubungan agama dan kesehatan. Ada beberapa pola hubungan antara agama dan kesehatan. Yang pertama adalah saling berlawanan. Saling berlawanan. Agama dan kesehatan berpotensi untuk mengalami perbedaan, di mana pada pandangan agama tertentu, cara pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis melanggar hukum agama. Misalnya, Islam beranggapan bahwa terapi dengan urin merupakan sesuatu yang najis, tetapi dalam dunia medis itu tidak apa-apa. Saling mendukung. Agama dan ilmu pengetahuan juga berpotensi saling mendukung, di mana sebagai contoh pada saat calon jemaah haji akan mendapatkan general check-up supaya perjalanan hajinya dapat berjalan dengan lancar. Saling melengkapi. Yang dimaksud saling melengkapi di sini ialah adanya peranan agama sebagai pengkoreksi atas praktik kesehatan atau sebaliknya. Sebagai contoh, dalam Islam, kalau berbuka puasa dianjurkan dengan yang manis-manis. Tetapi dalam dunia kesehatan itu bukan keharusan, hanya sebagai pemulihan kondisi tubuh, sehingga tidak kaget ketika menerima asupan yang lebih banyak. Saling terpisah dan bergerak dalam kewenangannya masing-masing. Agama dan ilmu kesehatan juga berpotensi untuk jalan sendiri-sendiri karena ketidakadanya kesesuaian antara konsep agama dan konsep ilmu kesehatan. Aspek agama dalam kesehatan. Dalam dunia kesehatan, aspek agama hendaknya tidak hanya untuk diakui haknya oleh tenaga medis, namun memiliki peranan dan fungsi untuk mendukung proses penyembuhan. Aspek kesehatan dalam agama. Dalam mengkaji aspek-aspek kesehatan dalam agama, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ajaran agama secara normatif. Kedua, ada perilaku keagamaan yang real atau tampak dan dilakukan oleh masyarakat. Kemudian dalam pemahaman yang ekstrim, tekstual, ada yang berpendapat bahwa masalah kesehatan berbeda dengan masalah agama dan masalah keagamaan tidak perlu dikaji dari kesehatan. Fungsi agama bagi kesehatan. Sumber moral. Agama memiliki fungsi yang strategis untuk menjadi sumber kekuatan moral baik bagi pasien dalam proses penyembuhan maupun tenaga kesehatan. Bagi orang beragama, mereka memegang keyakinan bahwa perlakuan Tuhan sesuai dengan persangkaan manusia kepadanya. Sumber keilmuan. Sejalan dengan agama sebagai sumber moral, agama pun dapat berperan sebagai sumber keilmuan bagi kesehatan. Konseptualisasi dan pengembangan ilmu kesehatan atau kedokteran yang bersumber dari agama dapat kita sebut kesehatan profetik. Dalam konteks Islam disebut dengan ilmu kesehatan Islami atau kedokteran Islami. Agama pun menjadi sumber informasi untuk pengembangan ilmu kesehatan gizi atau nutrisi atau farmakoterapi herbal. Dalam Islam dinyatakan bahwa makan itu harus halal dan thoyyib. Halal artinya sehat secara psikis dan sosial, misalnya bukan hasil mencuri, dan thoyyib artinya sehat secara gizi. Praktik-praktik keagamaan menjadi bagian dari sumber ilmu dalam mengembangkan terapi kesehatan. Tidak bisa dipungkiri, yoga, meditasi, dan tenaga prana adalah beberapa ilmu agama yang dikonversikan menjadi bagian dari terapi kesehatan. Amal agama sebagai amal kesehatan. Seiring dengan pemikiran yang dikemukakan sebelumnya, bahwa pola pikir yang dianut dalam wacana ini adalah all for health, yaitu sebuah pemikiran bahwa berbagai hal yang dilakukan individu, mulai dari bangun tidur, mandi pagi, makan, kerja, rehat sore hari, sampai tidur lagi. Bahkan selama tidur pun memiliki implikasi dan kontribusi nyata terhadap kesehatan. Manfaat agama untuk kesehatan. Pertama, mengajarkan cara hidup yang sehat. Sebagian besar agama menganjurkan penganutnya untuk melakukan
hal-hal yang menyehatkan seperti berpuasa, melakukan meditasi, dan berdoa. Beberapa ajaran agama juga mengingatkan umatnya untuk hidup sehat dengan menjauhi perilaku beresiko, seperti menggunakan narkoba, melakukan seks bebas, dan mabuk-mabukan. Membuat hidup menjadi lebih positif. Dalam penelitian ditemukan bahwa orang yang memiliki keyakinan atau agama tertentu dan menjalaninya dengan baik cenderung berpola pikir positif atau optimis, punya lebih banyak teman, dan lebih dekat dengan keluarga. Semua hal ini adalah faktor-faktor yang mendukung kesehatan. Optimisme akan membuat tubuh lebih sehat karena dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, yang dalam jangka panjang juga mampu memperpanjang usia harapan hidup. Lebih lanjut, dikatakan bahwa orang yang meyakini agama tertentu dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh memiliki resiko lebih rendah untuk mengalami masalah kejiwaan seperti depresi dan gangguan kecemasan. Memberikan dukungan sosial. Dengan menghadiri acara keagamaan atau ibadah, seseorang juga akan merasa menjadi bagian dalam suatu kelompok, karena bertemu dan berinteraksi dengan umat yang seiman. Kelompok umat beragama di suatu tempat ibadah atau komunikasi keagamaan akan saling memberikan dukungan secara sosial satu sama lain. Hal ini membuat komunitas keagamaan menjadi suatu wadah yang positif bagi kehidupan mental dan spiritual seseorang. Ritual agama seperti berdoa dan sholat juga dapat menjadi cara untuk menjaga diri dari stres. Mengendalikan stres dengan baik dapat membantu tubuh terhindar dari berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Di samping itu, saat menghadapi tekanan hidup atau terserang penyakit berat, peneliti menemukan bahwa orang yang beragama cenderung lebih kuat secara mental dan lebih mampu bertahan dalam melawan masalah dan penyakitnya. Memberikan tujuan hidup. Agama juga akan membuat orang memiliki tujuan hidup. Inilah alasan mengapa pada sebuah penelitian ditemukan bahwa orang yang beragama lebih merasa bahagia dan puas akan kehidupannya. Berbagai manfaat agama tersebut mampu membuat seseorang lebih sehat, bukan hanya secara mental, melainkan juga secara fisik. Meski demikian, bukan berarti orang yang tidak beragama atau masih meragukan kepercayaan agama tertentu menjadi kurang sehat loh. Orang yang tidak memeluk agama apapun juga dapat sama sehatnya karena berbagai faktor lain. Misalnya, karena menjalani gaya hidup yang sehat atau menjalani interaksi sosial yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, kamu bisa menghubungi kami di Facebook kkn_dr Uwinsu atau di Twitter @kkndr170 dan di Instagram kkndr170_Uwinsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.